Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nah, anak-anakku yang saya yakin juga Mister banggakan, gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian yang Mister sayangi dan juga Mister banggakan, pembelajaran Eskul Pramuka pada pekan ini kita akan belajar yaitu tentang arah mata angin. Nah, di sini arah mata angin itu disebut juga sebagai titik kompas ya. Sebagai titik kompas nih Mister akan, apa itu arah mata angin? Mister akan bacakan ya. Kalian perhatikan di layarnya. Arah mata angin dapat disebut sebagai titik kompas. Arah mata angin berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui sebuah posisi ketika sedang melakukan perjalanan. Jadinya ketika kita melakukan suatu perjalanan, kita harus mengetahui kemana arah kita atau arah mata angin kita, apakah ke barat, apakah ke timur, apakah ke selatan, apakah ke utara ya. Dari situ kita akan bisa mengetahui arah manakah kita berjalan seperti itu. Nah, arah mata angin, Mister akan bacakan lagi. Arah mata angin dapat membantu ketika sedang dalam sebuah perjalanan dan kehilangan arah. Titik arah mata angin digunakan dalam sistem putaran kompas, peta, dan sistem navigasi lainnya. Nah, anak-anakku, di HP atau di handphone yang kita pegang sekarang, di situ ada kompas ya, ada kompas atau penunjuk arah ya. Itu sebutnya arah mata angin juga ya. Arah mata angin di sini yaitu kata lain dari penunjuk arah ya. Ada barat yang kita ketahui, ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan ya. Padahal sebenarnya arah mata angin itu ada 32 anak-anakku. Wow, banyak sekali Mister. Ya, ada 32. Ada barat timur, ada timur laut, ada timur laut. Ya, banyak sekali arah mata angin, ada 32. Tapi yang akan kita pelajari sekarang, kita akan belajar yaitu 8 arah mata angin ya. Jadinya yang 4 yaitu barat, timur, selatan, utara kalian pasti udah mengetahui. Nah, kita akan belajar 8 di situ seperti apa aja Mister arahnya. Kita akan perhatikan nih di gambarnya ya. Nah, kita perhatikan di gambar di sini. Di sini ada gambar arah mata angin ya. Mister akan bacakan dari gambar sini dan kita akan baca dari atas yaitu utara. Setelah itu ke kanan timur laut. Setelah timur laut timur. Setelah timur tenggara, dan setelah tenggara selatan, barat daya, barat, baru barat laut ya. Di sini ada 8 arah mata angin ya, atau arah yang menunjukkan arah kita ya. Nah, bisa kalian hafalkan ketika kita ke timur laut, atau misalnya kita dalam posisi berdiri. Kita biasanya dalam pramuka itu ada serong kanan. Nah, serong kanan itu menunjukkan apakah barat laut, apakah timur laut, apakah tenggara atau barat daya ya. Serong ya, agak menyerong sedikit ya, seperti itu. Jadinya antara utara dan timur, di situ di pertengahan ada timur laut. Antara timur dan selatan, di situ ada tenggara ya, seperti itu. Nah, itu adalah 8 arah mata angin. Nah, anak-anakku, di sini kita akan belajar arah mata angin. Nah, Mister akan beritahukan cara menentukan arah mata angin. Nah, di sini menurut mitos ya, dalam mitos Mister akan bacakan, dalam mitos yang beredar di masyarakat, untuk mengetahui arah mata angin dapat dilakukan melalui menghisap jari kemudian mengangkatnya ke atas. Namun, hal tersebut tidak akurat untuk mengukur dari mana arah angin berasal. Nah, dulu waktu zaman tidak ada kompas atau tidak ada HP atau handphone yang kita pegang sekarang. Nah, orang zaman dahulu itu, apalagi orang yang melaut ya, orang yang berlayar ke tengah lautan, di situ
dia itu menghisap jarinya, yaitu menjilat jarinya kemudian diangkat ke atas. Nah, di situ kalau ada anginnya ke arah mana, atau ke arah atau menabrak kita atau melewati kita anginnya di situ. Tapi mitos ya, mitos di sini yaitu kejadian yang kepercayaan orang terdahulu ya, mitos yaitu kepercayaan orang terdahulu, tapi itu tidak akurat ya. Di sini udah dijelaskan. Nah, untuk itu ada dua cara ya untuk menentukan arah mata angin ya, yaitu yang pertama bisa menggunakan kompas. Nah, kita perhatikan di gambar ini, di layarnya kalian masing-masing. Di sini ada gambar kompas. Ini adalah kompas dan menggunakan bayangan tongkat ya, bisa menggunakan bayangan tongkat juga ya, seperti itu. Nah, untuk menggunakan kompas di situ kita harus, Mister akan beritahukan langkah-langkahnya ya, kalian tulis ya di buku tulisnya. Setelah itu kalian pahami. Caranya ialah dengan meletakkan kompas ke permukaan datar. Setelah itu tunggu sampai jarumnya tenang dan tidak bergerak lagi ya. Sama halnya dengan handphone. Apabila kita menggunakan handphone dan kita ingin menentukan kompas di handphone, kita harus melakukan handphone secara datar ya. Tidak boleh berdiri, tidak boleh digoyang-goyang, harus datar ya. Posisi handphone harus datar, tidak boleh berdiri dan tidak boleh bergoyang-goyang. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan bayangan tongkat ya, menggunakan bayangan tongkat. Kalau tidak ada tongkat, bisa menggunakan apa Mister? Bisa menggunakan diri kita sendiri ya. Kita berdiri, misalnya kita berada di lapangan, kita berdiri di tengah lapangan. Nah, syaratnya ketika ingin melakukan dengan tongkat atau dengan diri kita sendiri untuk menentukan, kita harus mengetahui kondisi cuaca terlebih dahulu ya, mendukung ataukah cuaca sedang mendung atau panas ya. Karena ketika kita hendak ingin mengetahui, kita harus melihat cuaca sedang panas ya. Nih Mister akan bacakan. Syarat utama untuk melakukannya ialah kondisi cuaca yang mendukung, karena hal ini membutuhkan penyinaran matahari yang cukup. Nah, hal yang harus dilakukan, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, meletakkan tongkat pada saat matahari terbit hingga terbenam. Kita berdiri ya, misalnya kita tidak ada tongkat, kita bisa menggunakan ranting atau kayu. Kalau tidak ada itu semua, kita bisa menggunakan tubuh kita sendiri untuk berdiri ya. Karena di saat itu bayangan tongkat yang muncul akan menunjukkan arah dari timur hingga ke barat. Nah, misalnya kita berdiri ke jam 12. Ketika kita berdiri jam 12 siang, tepat jam 12 siang, di situ kita berdiri di tengah lapangan. Di situ kita tidak menemukan bayangan kita ya, karena posisi matahari ada di tengah-tengah ya, ada di pas tengah. Nah, ketika menunjukkan sudah jam 1, matahari sudah mulai turun ke barat ya kan. Matahari terbit dari timur, setelah itu turun ke barat atau tenggelam ke barat. Nah, ketika sudah menunjukkan jam 1, maka bayangan kita akan ke timur ya. Maka bayangan kita ada di sebelah timur. Berarti ketika sudah melewati ketika sudah hampir mendekat jam 1, misalnya udah jam 1, di situ kita akan mengetahui arah mata angin ya. Jadinya itu berarti di situ arah timur ya. Bayangan kita bertolak belakang seperti itu. Itu adalah penjelasan untuk pembelajaran arah mata angin. Nah, untuk tugasnya kalian yaitu mencatat 8 arah mata angin ini kalau bisa digambar. Nah, ya hanya itu saja untuk tugasnya, yaitu kalian membuat arah mata angin atau menggambarnya lebih baik
Setelah itu kalian tulis ya 8 arah mata angin ini. Setelah itu kalian foto kemudian kirim ke Mister. Mungkin cukup sekian ya materi kita atau pembelajaran pramuka pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.